Perkenankan kami presentasikan kerja dari teman-teman di Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama terkait dengan pada pagi hari ini adalah Cahaya Fajar di Indonesia, sebuah tinjauan terhadap riset-riset dari para peneliti yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama. Sebelumnya Pak, mohon maaf, boleh kameranya di-on-kan, Pak? Ya, terima kasih. Sebentar. Oke, terima kasih. Ada hambatan juga. Sebentar. Ya, oke. Baik, lanjutkan aja dulu. Ini adalah tinjauan terhadap riset yang sudah berlangsung sejak tahun 2010 sampai tahun 2020 kemarin, dan sebenarnya sampai saat ini pun juga masih jalan, tapi yang hasil untuk tahun 2021 belum muncul. Ini adalah kajian bersama dari tim, dan perkenalkan kami di sini hanya sebagai presenter atau pengantar untuk menyampaikan materi ini. Ini ada beberapa motivasi yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa yang pertama adalah masalah cahaya fajar, atau kalau dalam perspektif Islam itu disebut sebagai fajar shadiq, ini telah mendominasi atau menguasai permasalahan di dunia ilmu falak atau ilmu astronomi yang spesialisasi pada permasalahan-permasalahan peradaban Islam itu selama sekitar 10 tahun terakhir. Dan di sini motivasi yang pertama adalah kita ingin mendokumentasikan kerja para peneliti cahaya fajar, terutama yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama, karena memang sudah ada setidaknya 8-9 peneliti yang sudah memfokuskan diri terhadap masalah tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga ingin membentuk sebuah pangkalan data, sebuah pangkalan data cahaya fajar yang berasal dari para peneliti tersebut. Ini adalah suatu konsekuensi logis ketika kami mendokumentasikan, tentu kemudian pangkalan data juga sebaiknya atau seharusnya dibentuk. Kemudian yang ketiga, kami juga ingin mengkaji, terutama di sini adalah yang paling esensial bagi kami, kalau bagi saya pribadi dan juga bagi seluruh anggota tim, bahwa ini cahaya zodiak apakah bisa terdeteksi, dan kemudian ketika itu bisa terdeteksi, apakah bisa dikaitkan dengan identitas dari fajar semu atau fajar ghazib, yang ini berperan signifikan. Terus kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah bagaimana dari dokumentasi, pangkalan data, dan kajian tersebut itu bisa membentuk sebuah kebijakan terkait dengan kapan fajar nyata atau fajar shadiq itu terbit, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan dalam hubungannya dengan awal waktu subuh di Indonesia, terutama dalam pandangan Nahdlatul Ulama. Di sini kenapa kemudian awal waktu subuh itu menjadi sebuah hal yang krusial dan esensial, karena seperti waktu sholat yang lain, awal waktu subuh itu gayut atau terkait dengan kedudukan matahari. Tetapi perbedaannya ini tidak bisa melihat matahari secara langsung, hanya bisa melihat sinarnya. Nah, sinar ini yang kemudian menjadi sebuah bahan diskursus dan kemudian juga bahan perdebatan yang cukup intensif selama 1 dasar terakhir. Kemudian dari 8-9 peneliti tersebut itu risetnya bermacam-macam. Ada yang menggunakan kamera, baik itu yang berbasis CCD ataupun CMOS. Ada yang kemudian menggunakan instrumen pengukur kecerahan langit seperti SP Quality Meter. Ada juga yang kemudian juga mengkombinasikannya dengan mata, tapi di sini memang tidak kami sertakan yang terkait dengan mata. Tapi yang jelas dari semua instrumen tersebut itu ada satu persamaan, bahwa mereka itu diarahkan ke ufuk atau ke horizon timur. Jadi ini memang sedikit berbeda dari penggunaan segi quality meter pada umumnya yang biasanya diarahkan ke zenith ya. Kalau dalam riset ini kita mencoba mengarahkannya ke horizon, ke kaki langit bagian timur. Kemudian ketika menggunakan kamera, maka hasilnya atau citranya akan diolah dengan software tertentu, misalnya iris, untuk memperoleh nilai kuantitatif, atau kami menyebutnya sebagai nilai numerik. Terus kemudian, baik dari nilai-nilai kuantitatif tersebut dan juga data dari SGM, itu akan kita bentuk menjadi sebuah kurva kecerahan langit malam, yang di sana kemudian gaya terhadap sudut depresi matahari atau kedudukan matahari di bawah horizon. Ini adalah langkah-langkah yang lazim dilakukan dalam observasi ataupun analisis terkait dengan cahaya fajar ataupun cahaya senja sebagai padanannya. Dan kemudian yang terakhir adalah instrumen yang biasa digunakan. Dari kurva tersebut, kita mencoba menerapkan metode agar titik belok kurvanya bisa dianalisis. Ada beragam metode yang dirancang oleh rekan-rekan tim, ada yang bersifat gradient, ada yang bersifat modus atau nilai yang sering muncul, ada yang bersifat visual, jadi secara visual di mana titik beloknya itu sudah terjadi. Ada juga yang bersifat solver, dan juga ada juga yang menggunakan metode pendekatan fungsi linear. Nah, pendekatan fungsi linear itu mirip-mirip dengan gradient, cuma nanti dispesifikan atau ditujukan khusus kepada ketampakan dari zodiacal light atau cahaya zodiak. Baik, seperti apa temuannya? Yang pertama adalah kita melandaskan atau menggaitkan diri kepada hasil kajian fikih yang juga dilakukan oleh
rekan-rekan kami dalam tim yang berbeda, itu bahwa terbitnya cahaya fajar adalah saat cahaya fajar nyata samar muncul di horizon timur. Dan di situ ada identitas lebih jelas bahwa belum sanggup menerangi lingkungan. Ini pendapat yang dikemukakan oleh Mufasir Al-Zamakhsyari dan Fakhruddin Ar-Razi. Jadi kalau dari hasil kajian tafsir, ini hanya sebagai outline yang perlu kami sampaikan. Ini tidak menjadi fokus dari kajian kami. Ini adalah dari kajian tafsir itu ada 3 jenis cahaya fajar nyata atau cahaya fajar satik. Ada yang bersifat terang. Jadi yang pertama adalah cahaya fajar nyata yang terang, itu berdasarkan pada pendapat Ibnu Abbas dan rekan-rekannya. Kemudian yang kedua, cahaya fajar nyata terang buram, itu berdasarkan pada pendapat Imam Ghazali dan lain-lain. Dan kemudian yang terakhir adalah cahaya fajar nyata samar, itu berdasarkan pada pendapat Ar-Razi dan lain-lain. Kalau cahaya fajar terang, itu cahayanya sudah menerangi puncak gunung. Kalau di Indonesia mungkin kita bisa mengatakan sudah menerangi puncak gunung Tangkuban Perahu, ataupun kalau di Jawa itu kita menerangi puncak Gunung Merapi. Ini yang kami identifikasi sebagai terang. Terus kemudian cahaya fajar nyata terang buram, ini sudah belum menerangi puncak gunung, tapi sudah cukup menerangi lingkungan. Sehingga kita bisa mengidentifikasi orang yang ada di samping kita secara fisik. Kemudian yang ketiga, kalau cahaya fajar nyata samar, itu ada di horizon juga, di horizon timur, hanya cahayanya saja dan belum sanggup menerangi lingkungan, sehingga orang yang ada di samping kita itu belum kita kenali wajahnya. Dari sebaran datanya, ini berasal dari riset dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, seperti telah tadi kami ungkapkan, lokasi pengambilan data ini ada di Pulau Jawa sampai ke Kepulauan Nusa Tenggara. Meskipun lokasi pengambilan data ini bersifat putus-putus nih, jadi sekali ambil terus kemudian selesai, terus kemudian sekali ambil selesai gitu. Kemudian yang ketiga temuannya adalah kita berhasil mendeteksi, rekan-rekan ini berhasil mendeteksi adanya ketambahan cahaya zodiak, zodiacal light, pada 17 data. Dari 37 data yang nanti akan kami sampaikan, itu ada 17 diantaranya yang menunjukkan atau memberikan paparan dari cahaya zodiak. Baik, terus kemudian di sini, ketika cahaya zodiak itu bisa terdeteksi, maka kami mendefinisikan apa yang disebut sebagai TBF atau titik belok fajar. Ini adalah sebuah titik belok pada kurva ketika cahaya zodiak itu bisa dideteksi. Dan titik belok fajar inilah yang kemudian dianggap sebagai sebuah definisi ketika fajar nyata samar itu sudah mulai muncul. Maaf, 2 menit lagi ya, Pak. Baik. Ini adalah beberapa contoh. Ini adalah yang dengan menggunakan citra. Ini adalah kurvanya diperoleh dari rekan-rekan di Jawa Timur oleh Bu Nihayatur Rohmah, dokter. Terus kemudian ini adalah dari Pulau Bawean. Kurvanya seperti itu, dan kemudian ketampakan cahaya fajarnya di sebelah kiri. Kemudian ini adalah digabungkan dari Pulau Bawean kembali. Dan kemudian yang ini adalah dari gabungan antara Kolbano. Ini sebenarnya sebuah citra yang lebih berfungsi sebagai advertorial begitu ya, atau sebagai sebuah seperti yang biasa dilakukan NASA. Ini citra-citra yang bagus yang mengesankan gitu. Jadi ini bukan ditujukan untuk riset sebenarnya kalau yang sebelah ini. Tapi yang sebelah kanan, plot ini memang ditujukan untuk riset. Ini adalah plot kecerlangan langit malam ketika pada tanggal 25 Agustus 2020 dari Banyuwangi. Dari teman tersebut, dari sebuah langkah tersebut, kita memperoleh sebuah prosedur seperti yang dapat kami gambarkan pada saat ini. Adalah ada instrumen, kita bisa menggunakan mata, tapi juga bisa menggunakan instrumen lain yang sama yang sudah terkalibrasi. Tempat pengamatan ini harus punya medan pandang yang terbuka, kemudian juga memiliki langit malam gelap. Skala portal maksimum 3. Ini sesuai dengan apa yang telah ditemukan juga oleh Pak Daniel Wijaya dan kawan-kawan. Tempat pengamatan tidak terganggu cuaca. Kalau datanya terganggu cuaca, itu perlu kita eliminasi. Dan juga tempat pengamatan harus bebas dari sumber cahaya pengganggu latar depan, dan juga tidak dilakukan pengamatan setelah bulan purnama. Ini ada kaidah seleksi datanya. Ini mohon maaf, kami skip saja untuk yang bagian ini. Pada dasarnya kita mendapatkan 37 data yang dianggap cukup bagus dengan sudut depresi matahari itu ada di antara 18 sampai 22 derajat, dan 17 diantaranya mengandung ketampakan cahaya zodiak atau zodiacal light yang kemudian kita interpretasikan sebagai fajar semu. Ini adalah bagaimana salah satu contoh kurva dari 37 data tadi yang telah kami sampaikan. Di sini ada pola yang menarik, bahwa di sana kita mendapatkan ada sebuah pola bagian dari kurva tersebut yang membentuk pola linear.
yang ditandakan oleh garis putus-putus ini. Dari pola linear ini kami menginterpretasikan inilah di mana fajar semu atau cahaya zodiak itu terdeteksi dalam instrumen seperti SGM. Dan ketika pola linear ini ternyata sudah keluar dari data atau dari kurva, di situ kemudian terjadi titik belok fajar yang kami gambarkan dengan panah hijau, dan dari situlah kita memperoleh pola eksponensial yang merupakan fajar nyata atau fajar statik dalam istilah ilmu falak. Makanya demikian. Aja, Pak. Oke, baik Mbak. Ini adalah histogram datanya antara 17 data yang mengandung zodiacal light dengan 37 data yang bersifat keseluruhan. Kesimpulannya adalah kita menemukan ada titik belok fajar pada 19 derajat 54 menit plus minus sekian. Ketika itu tidak menceritakan cahaya zodiak, itu adalah 19 derajat 29 menit plus minus sekian dengan uncertainty yang lebih gede. Terus kemudian nilai terendah terjadi pada sekian, dan kemudian cukup rasional untuk menempatkan terbitnya cahaya fajar nyata samar pada tan depression angle atau sudut depresi matahari 21 derajat. Dan hasil ini yang kemudian kami publikasikan pertama melalui surat terbuka kepada seluruh stakeholder, terus kemudian yang kedua kita sampaikan juga secara dalam bahasa yang populer astronomi ke media melalui beberapa media yang kami sampaikan. Demikian, ini adalah tim yang bekerja pada saat itu dan kemudian sampai sekarang masih terlaksana, dan kemudian kami aturkan terima kasih atas waktu dan kesempatan telah diberikan. Kami kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan ini. Demikian, walau malam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas presentasinya. Mohon maaf yang waktunya sangat ketat ya. Baiklah, kita membuka sesi pertanyaan. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Bu Siti Tatmanokuluk dari UINSA yang bertanya, apa yang membedakan antara pengamatan fajar antara PBNU dengan UHAMKA, sama-sama menggunakan SQM tapi hasil berbeda? Silakan Pak. Terima kasih. Suara saya cukup jelas, Mbak? Jelas. Oke, kamera juga kayaknya sudah muncul ya? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan saya ya. Harus digarisbawahi, ini bukan pengamatan PBNU. Ini adalah pengamatan dari rekan-rekan yang bergabung dalam tim kajian awal waktu subuh, dan kemudian kami di PBNU itu mereview hasil dari pengamatan tersebut. Kenapa kemudian ada perbedaan ketika sama-sama menggunakan instrumen yang satu, SGM, tapi kemudian hasilnya berbeda? Ini faktornya banyak. Beberapa faktor yang kami temukan, instrumen yang sama ketika digunakan pada lokasi yang secara kualitatif itu berbeda, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Contohnya ketika kami menerapkan SQM itu di lingkungan rural, di pinggiran kota, dengan di lingkungan yang betul-betul gelap, itu hasilnya pasti berbeda. Bahkan perbedaan itu sangat besar karena bisa menggeser titik belok kurva itu sampai 3 atau 4 derajat sendiri. Jadi itu biasa diamati ketika misalnya kita berada di pinggiran kota kecil sekalipun ya, seperti misalnya di kami di Kebumen gitu ya. Itu ketika kita masang SQM kemudian diarahkan ke timur di pinggiran kota, kita akan mendapatkan titik belok kurva itu lebih rendah, lebih jauh daripada apa yang diperoleh di tempat yang ideal. Tempat ideal yang tadi kami presentasikan adalah itu berada di tempat yang betul-betul gelap, skala Portal maksimal 3, terus kemudian cuacanya juga sempurna, langitnya juga sempurna, tidak ada cahaya bulan, terus kemudian juga tidak ada sumber cahaya latar depan ya, baik itu dari menara ataupun yang lain-lain, juga tidak ada sumber cahaya pengganggu yang sifatnya insidental. Jadi tiba-tiba ada arus motor lewat atau kapal lewat, itu kita mengeliminasi hal seperti itu. Kemudian yang terakhir, perbedaan itu mungkin juga bisa terjadi karena adalah setting dari pemasangan alat. SQM aslinya itu didesain untuk mengukur kecerlangan langit di titik zenit. Jadi umumnya tuh orang memasangnya ke sini. Sementara di sini dari rekan-rekan di PBNU itu, rekan-rekan yang kemudian bergabung di tim kajian PBNU itu mereka memasangnya ke arah ufuk atau ke arah horizon. Demikian Pak, kami kembalikan ke Mas. Oke. Ya, terima kasih. Satu lagi ya Pak pertanyaannya dari Pak Arya ini dari UPI. Apa penjelasan menurunnya kurva beberapa saat setelah tengah malam dengan profil linear? Baik, terima kasih. Terkait dengan kurva, memang ini berangkat dari satu pertanyaan.
SQM ini memiliki ketelitian atau tingkat keakurasi sampai 0,01 magnitude. Mohon kami dikoreksi kalau ada yang keliru. Sehingga dalam asumsi yang dikembangkan pada saat itu adalah kalau dengan tingkat ketelitian semacam itu, seyogianya tentu cahaya fajar sodik atau cahaya fajar natif atau cahaya zodiak itu akan terdeteksi pada kondisi yang ideal, pada kondisi yang memungkinkan. Dan ini awalnya menjadi sebuah perdebatan apakah itu memang betul-betul teridentifikasi secara instrumen atau tidak. Tetapi setelah kemudian beberapa pengamatan, misalnya dari Banyuwangi dan kemudian dari Pulau Bawean itu menyampaikan bahwa di sana terdeteksi secara visual, itulah yang kemudian kami cocokkan dengan kurva. Dan ternyata di kurva itu ada pola ketika cahaya zodiak itu terdeteksi secara visual, ada penurunan yang sifatnya gentle, sangat landai, tapi itu terdeteksi. Dari penurunan tersebutlah kemudian kita mengasumsikan dan kemudian kita berhipotesis bahwa di situ ada sebuah profil linear yang menunjukkan konsistensi meningkatnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh adanya zodiacal light. Dari situ kemudian kita mencoba untuk menarik gambaran lebih lanjut. Dan kemudian kalau yang terkait dengan profil tengah malam, ini memang belum kami telah lebih lanjut. Memang fokus kami adalah ke masalah yang ada di sekitar fajar. Jadi ini memang menjadi sebuah pertanyaan menarik yang nanti akan kita coba untuk kaji lebih lanjut. Terima kasih. Ini kan Mbak April. Oke, terima kasih atas jawabannya.